Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Balik lagi ke channel Ngobrol bareng Mas Bimo. Kebetulan saya kedatangan tamu. Kebetulan teman saya juga, Mas Firman. Siang Mas Firman. Siang Mas Bimo. Gimana kabar ya hari Sehat, ini? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan Mas Firman? Lumayan jauh lah kan. Mas Firman, mungkin teman-teman kita belum ada yang kenal. Ya, halo, nama saya Firman. Kalau selama ini kegiatan apa nih Mas Firman? Kalau kegiatan masih sama sih seperti yang dulu, Mas Bimo, bergelut di dunia perbankan lah. Oh, bagian apa nih Mas perbankannya nih? Lapangan lebih tepatnya, Mas, bagian lapangan. Tepat ya, oke. Gini teman-teman, Mas Firman ini datang jauh-jauh ini mau nge-share pengalaman dia kerja di lapangan. Gimana Mas Firman ceritanya, share-nya tuh pengalamannya sama Pengalaman apa dulu nih? pengalaman yang ya sedikit-sedikit spiritual, goib-goib gitu? Oh, mungkin yang masih teringat sih. Ada satu kejadian, Mas Bimo, jadi ketika itu saya survei di penghasil ubi lah, di desanya banyak penghasil ubi, semacam itu. Nah, saya survei ke sana, itu kurang lebih menjelang sore lah, Mas. Setengah 5 sorean lah. Jadi ketika datang ke rumahnya, sebelum masuk ke rumah pun auranya nih berasa beda. Gimana tuh Mas auranya? Maksudnya di aura Jadi beda tuh? mungkin sulit ya kalau untuk diungkap karena saya bukan praktisi mistis, jadi saya kurang paham. Jadi begitu mau masuk ke rumahnya tuh ada hawa dingin lah, seperti itu. Pikiran saya kirain dari cuaca, jadi saya abaikan saja. Sudah akhirnya bertemulah sama pemilik rumah nih, sama calon nasabah. Iya. Ya, bertemu, ngobrol, terkait usaha ya Mas ya, terkait usaha, sudah berapa lama di bidang tersebut dijalani. Setelah ngobrol-ngobrol, kemudian saya ke tempat usahanya di gudang waktu itu. Itu emang pelaku yang pemilik usaha Iya, itu ya? betul, itu pemilik usaha, dia punya gudang buat naruh ubi ya berarti. Dia buat naruh ubi, jadi ubinya itu dia dapat dari petani-petani lah. Selain dia punya kebun sendiri, jadi dia punya gudang penyimpanan. Nah, ketika itu menjelang maghrib, itu saya diajak ke gudangnya Mas, karena kan saya juga butuh dokumentasi untuk survei prosesnya. gitu ya? Iya betul. Nah, ketika di saat itu tuh Mas, ketika ke gudang itu kecurigaan mulai muncul. Apa tuh? Karena di gudang itu banyak ditemukan kayak bekas-bekas sesaji gitu Mas. Banyak sesaji bekas-bekas gitu yang kayaknya udah lama, ada lagi yang masih baru. Apakah ini mengarah ke pesugihan Ya, kali? saya kalau ke situ saya juga kurang tahu ya, karena balik lagi saya bukan di bidangnya. Jadi ya saya anggap mungkin ya buat apa gitu, saya nggak peduli gitu. Nah, kemudian saya ngambil foto Mas. Iya. Ngambil foto di beberapa sudut, mulai dari luar sampai ke dalam gudang. Nah, di hasil fotonya itu di HP itu banyak bayangan-bayangan yang menurut saya waktu itu tidak ada. Seperti apa tuh bayangannya? Apa Lebih ke orang hitam ya. Jadi bentuknya mah nggak jelas, cuma ada bayangan aja hitam gitu. Sedangkan kalau di foto yang lain waktu di rumahnya itu nggak ada. Jadi saya berpikir apa HP-nya yang kurang bagus, tapi kalau memang HP-nya kan harusnya di rumahnya juga muncul bayangannya. Tapi kalau saya perhatikan dari awal, apakah Mas Firman tidak mencurigai itu awalnya pemilik usaha tersebut? Apakah dia sedikit dari ngomongnya ke Mas Firman, saya menjelaskan usahanya apa, ada yang aneh apa tidak, Mas? Kalau untuk itu sih wajar-wajar aja Mas, normal-normal aja. Karena kan kayak seperti saya juga bertanya terkait dengan tujuan dia melakukan pinjaman. Jadi normal-normal aja. Jadi malah saya itu tapi keadaan rumahnya juga tidak ada ornamen-ornamen yang tidak ada Mas. Yang dia normal-normal saja. Klinik-klinik gitu. Ya, cuma ketika datang waktu maghrib, pemiliknya ini saya beberapa kali ya Mas ke nasabah, ketika masuk waktu sholat, nggak tahu duhur atau asar, itu pemiliknya biasanya izin mau sholat dulu. Seperti itu Mas, biasanya kan izin waktu duhur, misal ada si istrinya atau suaminya izin minta buat sholat. Ini suami istri ya diem aja sambil duduk aja sambil ngobrol. Seperti itu sih. Ya.
Jadi malah saya tahu itu ketika saya coba tanya ke tetangga setelah pulang, setelah beres survei. Saya tanya ke tetangga, ya kurang lebih 300 meter lah dari rumah nasabah tersebut. Saya tanya terkait usahanya, orangnya seperti apa, dan info yang saya dapat itu lebih ke negatif ya Mas ya. Jadi masyarakat di situ mungkin kalau masyarakat situ tahu mungkin sepak terjangnya, latar belakangnya, dulunya bagaimana. Nah dari situ akhirnya saya dapat informasi Mas bahwa orang tersebut itu santer gosipnya ya Mas, itu melakukan pesugihan seperti itu. Wow, pesugihan. Iya, pesugihan seperti apa saya juga nggak tahu. Tapi orangnya tertutup nggak kalau di mata tetangga itu? Iya, memang kata orangnya itu jarang bersosialisasi Mas. Oh, Jadi lebih betul, banyak waktunya tuh dihabiskan di rumah, di gudang, sama di perkebunan ubinya. Oh gitu ya. Jadi pulang dari perkebunan ubi sore mungkin, nyampe rumah sore, jadi belum sempat bersosialisasi mungkin. Tapi setelah misalnya pas lagi Mas Firman di gudang itu, kan terakhir kan bilang katanya menemukan seperti ya ornamen-ornamen sesajen. Ya Lalu betul. foto katanya ada sekelibat bayangan. Iya. Lalu ada apa lagi Mas yang ditemukan itu Mas? Cuman itu sih Mas yang saya rasakan sih, ya itu juga kan bentuk keanehan menurut saya ya Mas ya, karena sebelumnya saya juga mungkin sudah banyak melakukan survei seperti itu ya, baik-baik saja, nggak ada yang aneh, hasil foto pun ya sesuai. Nah ketika itu di nasabah tersebut, ya begitu Mas, fotonya terlihat janggal, dan itu bukan di satu foto, semua foto yang di gudang tuh ada bayangan hitamnya. Itu posisi lingkungannya itu memang jauh dari pusat pesugihan lagi di bawah. Selalu ada keanehan-keanehan apa lagi nih Mas Firman? Nah setelah pulang ya Mas, itu saya pulang ke rumah karena memang sudah malam waktu itu, pulang ke rumah dalam perjalanan nggak ada masalah, tapi ketika di rumah itu saya mimpi Mas, mimpi. Jadi sebelumnya Seperti kayak petunjuk gitu ya? bukan petunjuk ya. Jadi mimpinya itu makhluk-makhluk yang menyeramkan. Wow. Sebelumnya saya belum pernah Mas mengalami mimpi Sumur-sumur Mas Firman survei ke tempat usaha, enggak walaupun normal. ke daerah pedalaman Iya, juga gitu. normal-normal aja semuanya. Sebenarnya waktu nasabah ini saya seperti apa ya, didatengin lah banyak makhluk-makhluk yang mengerikan lah kalau menurut saya. Guys, ngeri juga nih ya, didatengin melalui mimpi. Tapi ya namanya pesugihan, ya seperti itu. Tapi selama perjalanan tuh Mas Firman seperti ada yang gangguin, apakah ada yang godain, apa gimana Mas? Enggak Pas sih. arah pulang ya, setelah survei itu gitu. Memang arah pulang juga itu sebenarnya lingkungannya ya, jalannya itu cukup gelap Mas. Karena desanya itu dengan desa yang lain cukup jauh. Cukup jauh dan sepi di jalan Mas. Jadi penerangan lampu pun masih nggak ada waktu itu. Cuman kalau merasa yang aneh mungkin enggak ya, cuman motor tuh terasa berat. Seperti Motor kayak terasa ada berat. beban di belakangnya apa Ya, gimana? yang saya rasakan seperti ada yang bonceng. Tapi ketika dilihat memang nggak ada, jadi mungkin pikiran saya hanya pikiran saya aja gitu. Jadi ya lurus aja terus pulang. Apakah bisa termasuk mungkinkah calon nasabahnya Mas Firman itu menumbalkan tanda kutip Mas Firman? Kurang tahu ke situnya Maya. Cuman memang Kata orang-orang gimana Mas cerita nih sebelumnya? kalau kata yang tetangganya ini, dia orang tersebut dirumorkan ya Mas ya. Jadi dirumorkan itu ikut pesugihan seperti itu. Jadi dulunya sejarahnya dia tuh dulunya hanya kuli Mas. Hanya kuli. Hebat sekali sekarang punya Jadi pabrik. setiap ada orang panen ubi, dia itu ikut jadi kuli panennya seperti itu. Jadi kuli panennya Mas. Jadi kata lingkungan tersebut ya. Jadi hanya sekedar jadi kuli panen. Ya mungkin bayarannya juga nggak seberapa mungkin. Oh, jadi dia mungkin punya obsesi gimana dia punya ladang terus punya gudang lalu Belum nggak, gitu dulu itu malah nggak punya kebun Mas, hanya kuli. Jadi rumahnya juga rumah sederhana dan pekerjaannya itu hanya sebagai kuli. Jadi tidak punya kebun sendiri. Oh, dia mungkin ada ambisi untuk jadi orang kaya. Mungkin, gitu kali ya, mungkin. pesugihan. Tapi jalan yang ditempuh mungkin ya jalan seperti itu.
kalau bentuk pesugihannya tuh biasanya tuh ada bersangkut pautan dengan wewe gombel, terus ada yang dengan tuyul, ada yang melalui perjanjian jin. Itu kalau Mas Firman lihat tuh sebatas kayak gimana tuh Mas kayak pesugihannya? Kalau Kalau yang saya penilaian Mas Firman berdasarkan omongan tetangga-tetangga kalau gitu. dari omongan tetangga sih itu seperti kayak gondoruo gitu mas bentuknya. Jadi ada beberapa warga yang pernah bertemu mungkin ya bahasanya. Jadi mereka tuh jadi bertemunya itu di gudang, ada juga yang di kebun. Katanya yang di kebun itu orang-orang yang kadang ikut panen ubinya. Karena kan kalau buat panen ubi kadang kan mulai dari pagi hari nih mas, sebelum subuh mungkin udah ada yang datang ke kebun. Jadi ada yang ketemu tuh bentuknya seperti gondoruo gitu. Tinggi gitu ya, hitam Iya, tinggi. hitam tinggi gitu. Wah, ngeri sekali ya. Di zaman sekarang masih ada pesugihan begitu. Ya memang pesugihan itu secara tidak langsung instannya biar cepet kaya Mas Firman ya. Iya, jelas. Cuman berefeknya itu yang ngeri ya. Iya. Bisa jadi entah mungkin awalnya mungkin Mas Firman yang mau jadi tumbalnya. Dan itu pun mas, jadi kata warga di situ berapa tahun sekali itu ada kuli yang biasa ikut panen di ubinya itu tiba-tiba meninggal mas tanpa mendadak misterius gitu. nggak sakit, bukan kecelakaan tapi meninggal saja. Jadi setelah beres panen ubi pulang meninggal. Banyak yang mengira sih karena kecapean, tapi menurut dari keluarganya itu tidak punya riwayat penyakit berat. Oh iya bisa jadi ya. Kalau misalnya ditumbalkan, tumbal pesugihan ya. Jadi ya itu mirip-mirip kayak cerita film tapi emang fakta ya, nyata ya di lapangan seperti itu emang ada ya. Itu ada loh mas. Karena kan mungkin yang melakukan pesugihan pun ingin terlihat normal di masyarakat. Akhirnya walaupun dia sudah punya banyak uang kan tetap mengajukan pinjaman, melakukan usaha, jadi supaya terlihat normal. Tapi di balik pinjaman ke bank, apa ke leasing, apa gitu, ternyata tuh mungkin mau ditumbalkan kali itu yang marketingnya. Mungkin, tapi alhamdulillah saya sampai sekarang baik-baik saja. Tapi setelah yang pas sampai rumah Mas Firman cerita itu katanya dimimin, dari keluarga ada yang aneh-aneh nggak? Nggak ada sih kalau dari keluarga. Normal-normal. Berarti aja. Mas Firman aja yang ngerasa Cuman tuh kayak saya aja yang merasa. Kayak misalnya ada rumah di pojok apa gimana, Iya, ngerasa gitu. Jadi kadang gitu pikiran saya tuh setiap hari ya, walaupun bukan malam, kadang di siang hari pun pikiran saya tuh ke nasabah tersebut. Jadi pikiran saya tuh di rumah, di gudangnya gitu, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi kadang nggak fokus. Seperti kayak pikirannya Mas Firman itu dikunci kali ya. Mungkin. Dikunci, dibuat jadi seperti lupa sama lingkungannya Mas Firman sendiri. Mungkin. Jadi terfokus sama orang tersebut. Mungkin. Ketika Mas Firman sudah lalai, disitulah mungkin saatnya ya kali ya. Mungkin. Wah, ngeri sekali ya tumbal pesugihan ya zaman sekarang ya. Tapi kalau menurut Mas Firman, tumbalnya itu kayak misalnya kan Mas Firman tadi bilang ada yang sakit, ada yang cerita lain nggak, misalnya dari lingkungan itu tumbalnya seperti apa lagi Mas? Nah, kalau untuk lingkungan cuman ngomong itu dari kuli-kuli aja sih. Oh, baru berdasarkan Dari, itu ya kuli-kuli ya? kuli yang bekerja memanen ubi di tempat orang tersebut. Berarti memang ada ya. Tahun sekarang itu masih ada pesugihan. Dan masih ada yang percaya yang klinik-klinik gitu ya? Iya betul. Dan di situ pun mas tetangga itu kebanyakan mereka nggak pernah bertamu ke situ mas. Oh, karena mungkin takut kali ya? Iya, jadi karena takut mungkin. Dan buat para orang yang kerja pun ke situ itu hanya sebatas bekerja mas. Jadi aktivitas di gudang tuh hanya beberapa orang saja yang melakukan. Walaupun waktu panen itu banyak yang kerja, tapi ketika sudah selesai panennya, barangnya dibawa ke gudang, itu hanya beberapa orang. Ya mungkin orang-orang kepercayaan orangnya aja mungkin. Kalau untuk orang luar yang hanya sekedar kuli di kebunnya, nggak diperbolehkan masuk ke gudang. Seperti itu sih yang saya tangkap ya. Tapi bentuk gudangnya
seperti biasa gudangnya. Ya seperti biasa, bangunan dari tembok seperti biasa, cuman memang besar bangunannya Mas. Terus memang nggak tahu memang disengaja atau apa, jadi lampunya juga nggak terang-terang amat Mas. Ibaratnya kayak lampunya tuh agak redup gitu Ya, ya. nggak terang lah, nggak terang Dia agak redup termasuknya. gitu ya, Ya, model-modelnya gitu ya. Apa emang syarat kali seperti nggak itu tahu, ya? mungkin. Dan di luarnya itu nggak dikasih lampu loh Mas, hanya di dalam aja yang ada lampu. Wah, Di luarnya nggak ada lampunya, dan di luar pun itu di setiap pojok tuh saya menemukan sesajen yang sama seperti yang di dalam. ada menyana buah-buah Iya, gitu ya. betul, ada tempat menyan, bekas bunga-bunga yang udah kering gitu Mas. Wow. Yang di bagian luarnya. Waduh. Guys, ini menurut saya ini ya bukannya saya tidak ini ya aware ya masalah gitu. Ternyata memang praktek-praktek kelenikan di kita itu masih ada ya Mas Burhan ya. Ya, mungkin masih banyak Percaya juga, tidak percaya tapi memang faktanya ya, di lapangan percaya ada ya. tidak percaya, tapi saya mengalami hal tersebut Mas. Ya kita juga ya sebagai buat share sama teman-teman yang nonton aja itu memang banyak yang bilang tuh pesugihan tuh ada yang real dan ada yang cuma nipu. Dan kebetulan Mas Firman ini cerita ke saya datang ini jauh-jauh memang menceritakan gitu. Memang kejadian pesugihan itu tuh real, ada di fakta di lapangannya. Jadi ya mudah-mudahan sih kedepannya Mas Firman tidak menemukan lagi kasus seperti ini. Jangan sampai lah Mas, karena walaupun tidak membahayakan secara langsung, tapi kan ngeri juga. Takutnya ya kayak tadi Mas. Jadi tumbal itu ya? Iya, takutnya jadi tumbal lah. Terus tiap malam dimimpiin kan horor juga. Iya. Wah menarik sekali nih emang dunia-dunia klinik ini nih ya untuk kita bahas. Oke Mas Firman, next time kita cerita-cerita lagi. Siap. Nanti hati-hati di jalan ya. Ya. Oke. Oke, siap. Salam buat Siap, keluarga ya. Boleh. Makasih teman-teman untuk cerita hari ini. Kemungkinan mudah-mudahan dan kedepannya ada akan bintang tamu lagi untuk menemani cerita-cerita yang spiritual dan goib. Yang pasti di channel Mas Bimo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.